Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya dari Danila, channel edukasi hukum. Apa kabar rekan-rekan? Saya berharap rekan-rekan masih dalam keadaan sehat ya, dan selalu dilimpahkan kekuatan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Sore ini saya sudah kedatangan tamu yang cukup istimewa, sahabat saya dari kecil, masih segini. Ini temu itu ya. Sore hari ini saya kedatangan tamu dan cukup istimewa dalam hidup saya karena saya pernah punya kisah. Kisah sedih. Kisah sedih. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar rekan-rekan? Balik lagi di channel saya Danila, channel edukasi hukum. Tidak seperti biasa kalau di podcast yang lain kita kedatangan tamu. Nah, saat ini saya yang datangin. Saya bertamu Sama gitu aja. Sama. Saya bertamu dan bersama dengan yang punya ruangan. Jadi sore hari ini saya berhadapan, Bang Dani berhadapan dengan Mas Bambang Santoso, seorang advokat dan juga owner dari Litigasi TV. Rekan-rekan yang sudah subscriber di channelnya Mas Bambang di Litigasi TV, jangan lupa subscribe di channelnya dari Danila juga. Gitu sebaliknya. Iya, gitu sebaliknya. Tapi banyakkan Mas Bambang channel subscribernya. Jadi kalau bisa punya Mas Bambang yang Litigasi TV yang subscribe ke channel dari Danila. Sore hari ini kami mau ngobrol seputar tentang dunia YouTube. Walaupun sebenarnya channel saya dan channel Mas Bambang dan Danila dan Litigasi TV tidak ada kaitan dengan bongkar-membongkar channel YouTube atau tidak fokus terkait dengan YouTuber, tapi tema yang mau kami angkat sore hari ini ada kaitan dengan rekan-rekan semua sebagai YouTuber, yaitu terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Mas Bambang, Woi, udah nikah? Udah nikah belum? iya, udah. Mas Bambang udah pernah ini? Udah. Oke, kita mulai dari mana ini? Ngobrolnya. Ya santai saja gitu kan, seperti ini kan udah di Bahasamu. Itu saja. Ya tadi kan cerita masalah YouTuber ini kan. Iya. Memang kalau kita cermati sepanjang ini YouTube ini menjadi satu tren yang luar biasa trending ya, viral dan sebagainya, karena banyak teman-teman, banyak media dan banyak praktisi-praktisi profesional di politisi, praktisi hukum dan sebagainya itu memanfaatkan YouTube ini untuk menyampaikan informasi, dan ini strategis menurut saya. Tapi harus diingat memang, walaupun strategis itu YouTube ya kan, jadi banyak udah pakai YouTube, apapun kadang-kadang makan pun diletakkan di YouTube ya kan. Ya kan? Nah, nanti mandi sungai pun letakkan di YouTube gitu kan. Nah, nggak tahu kita urusan keluarga juga taruh di masuk di YouTube gitu kan. Ini kan apapun itulah bentuknya gitu kan. Ya kalau kita bicara masalah hukum ini kan memang harus memperhatikan ya, memperhatikan peraturan atau norma atau ketentuan hukum sehingga teman-teman semua tidak terjerat atau tidak melanggar hukum. Nah ini yang harus ini yang perlu kita bahas ini kan. Seberapa menarik pembahasan antara YouTube, konten dan hukum? Ya, bukan persoalannya bukan menurut saya bukan menariknya, tapi memang ini kan bagi yang sudah merasa bahwa YouTube ini merupakan media yang sangat strategis, ini kan dia harus memperhatikan, harus mempelajari bahkan apa rambu-rambu yang harus dipatuhi di dalam undang-undang, khususnya undang-undang ITE. Sebagian orang nggak peduli itu sama yang namanya rambu-rambu undang-undang dan seterusnya. Yang penting konten dia meledak, view dia banyak, yang sudah dimonetisasi, kemudian klik iklannya banyak, dan akhirnya nggak menarik lagi dong. Hukum dengan konten tadi itu nggak ada keterkaitan, udah nggak usah dipeduliin. Ya memang itu persoalan kalau menurut saya ya, menurut saya itu sangat menjadi persoalan sehingga orang itu hanya mementingkan viewer. Nah,
sekali naik kemudian 1.000, 2.000, 3.000 bahkan jutaan viewer gitu kan, tapi dia tidak melihat apa muatan yang ada di dalam apa tadi namanya konten itu ya kan, nggak dipikirkan gitu kan. YouTube konten dan aspek hukum ini kan hal yang sulit untuk dipadukan ya, untuk kemudian menarik viewer banyak, orang yang subscribe channel kita. Konten yang bagaimana yang jadi pertanyaan seperti itu. Konten yang bagaimana yang kemudian menarik tapi tidak berdampak hukum gitu. Nah ini kemungkinan banyak sekali YouTubers baik pemula maupun senior yang tidak tertarik untuk memperhatikan ini. Yang penting kontennya meledak, view-nya. Nggak peduli dia mau meledak, efeknya kemudian ke jeruji atau YouTube konten dan norma hukum. Sebenarnya kalau kita ingin menjadi YouTuber, saya sarankan supaya kita paham terhadap undang-undang ITE yang berkaitan tentang mengupload, mentransmisikan, kemudian tersiarnya konten itu menjadi konsumsi publik. Nah itu harus paham lah apa undang-undang yang berkaitan tentang itu. Kenapa ini tidak bisa kita abaikan, dan ini tidak bisa kita hanya mengutamakan dari seberapa besar viewernya nanti dan seberapa hot atau seberapa menariknya konten ini nggak bisa kita cuman mengedepankan ini tanpa melihat norma yang diatur di dalam undang-undang kan gitu. Oke lah, kalau saya akademisi, Mas Bambang seorang praktisi atau advokat yang basicnya memang paham tentang seluk-beluk hukum. Lalu saya juga sebagai content creator, Mas Bambang juga sebagai content creator, tentu juga sudah mulai jeli mana konten-konten yang kita kelola, yang kita desain, kita buat untuk kemudian terhindar dari jeratan hukum. Di luar sana barangkali rekan-rekan YouTuber baik pemula maupun senior katakanlah ya tidak begitu paham tentang hukum, sehingga kontennya juga yang penting meledak, yang penting view-nya banyak, mengundang subscriber yang besar gitu. Nah ini kan sebenarnya tidak begitu seksi. Kita batasin dulu ya. Nah ini kan aspek hukum sangat luas kan begitu. YouTube konten dan hukum. Kalau kemudian aspek hukum hak cipta, copyright, ya bisa juga dikenakan undang-undang hak cipta. Ya kan? Tapi dalam pembahasan kali ini lebih menarik sepertinya kita bahas yang ITE, informasi dan transaksi elektronik. Kenapa? Untuk yang undang-undang hak cipta mungkin rekan-rekan bisa tonton di video saya sebelumnya, ada linknya di atas. Di bawah pun ada. Di bawah juga ada deskripsinya. Nah kita fokus ke ITE-nya. Banyak ya. Setidaknya ada 2 file kasus yang terjadi atau jeratan hukum yang menjerat para YouTubers. Kasus prank, kemudian kasus pencemaran nama baik sang mantan istri dan seterusnya. Itu banyak viewernya itu. Saya tanya. Atau situ mau nanya saya. Tanya saya. Item apa dalam ITE itu yang harus kita hindari sebagai content creator atau YouTuber? Ya fitnah, hasud itu penyebar menghasut, adu domba, berita bohong, kesusilaan. Orang yang berani mengupload sesuatu yang fenomenal kita bilang, tanpa walaupun itu melanggar hukum, tapi berani dia gitu kan. Ini orang penonton YouTube ini suka seperti ini, terserah kita bilang. Terpancing emosionalnya gitu. Jadi itu yang bahkan itu yang dicari orang gitu kan. Nah ini kita yang sebagai kreator ini, dan ini tidak hanya rentan di dunia politik, tidak ya? Tidak, di semua aspek. Jadi kita yang sebagai kreator yang menyediakan video-video dan sebagainya, video lah gitu kan. Nah ini kita jaga. Adu domba lah kita bilang. Tentu berkaitan sama segmen Pak. Kalau kemudian channelnya ada channel gaming, bagaimana dia mau
mengadu domba kelompok A dengan kelompok B. Kalau dia channel musik, kalau musik masih masuk sih. Ya. Dia nyanyi, kurang ajar kelompok A misalkan gitu. Ini juga kan berbeda. Kalau gaming loh, misalnya. Bisa juga. Gaming itu ada waktu itu game yang kemudian melecehkan umat tertentu. Oh iya. Ada juga gitu kan. Logo-logo di dalamnya ya. Logo dan kemudian ditulis kalau biji itu tertulis ini. Frame-nya pertama apa? Game gitu kan. Nah artinya itulah tadi. Hal-hal seperti ini hindari gitu kan, hindari. Saat seorang konten kreator itu menghina seorang tokoh lah kita katakan. Tokoh ini dia bilang nipu. Misalnya kan tokoh si A ini tokoh A ini dibilang pelaku kejahatan misalnya gitu kan. Dia sebut namanya, dia buka gambarnya, misalnya dia letakkan gambarnya gitu kan. Nah inilah yang disebutkan fitnah. Kemudian diukur apakah dengan konten dia itu mengatakan seseorang tokoh A itu penipu, tokoh A itu sebagai pelaku kejahatan, menyerang kehormatannya. Nah itu kan karena kan pencemaran nama baik ini menyerang kehormatan. Pasti ya tentunya ketika orang dilakukan dituduh sebagai penjahat gitu kan, pasti kan merusak kehormatannya gitu kan. Nah makanya bagi konten-konten kreator jangan ya kan, hindari untuk menyatakan seseorang itu sebagai penjahat. Banyak yang tertarik terhadap konten yang justru melanggar hukum. Iya. Banyak konten yang view-nya meledak, nambah subscriber yang banyak, tapi isinya justru kecenderungan melanggar yang aneh, yang melanggar hukum. Contoh kayak yang kemarin kan, konten viral, konten prank yang kemudian viral meledak view-nya, tapi justru berakibat ke jalur hukum. Padahal di dalam undang-undang ITE ini yang perlu diperhatikan oleh para konten kreator dan YouTubers, selain ancaman hukuman di undang-undang hak cipta ya, kita bicara etika dan estetika serta komunikasi. Ini kan punya ancaman hukum yang cukup tegas dan berat. Ya benar. Sepakat saya yang dibilang bahwa itu mempunyai sanksi hukum yang berat ya kan. Di penjara itu kan 1 hari pun kan sangat berat, apalagi ini bertahun. Berapa? Itu nggak sempat. Jadi 1 hari itu begitu berat menjalani, apalagi sampai bertahun-tahun. Jadi ya sekali lagi lah, seperti yang saya bilang tadi, di undang-undang ITE itu jelas sanksinya. Di konten yang bersifat fitnah, pencemaran nama baik itu diganjar dengan hukuman 4 tahun. Kemudian yang hasut, menyebar berita-berita yang bersifat menghasut orang lain itu 6 tahun. Kemudian asusila juga 6 tahun. Ini kan begitu berat makanya. Jadi rekan-rekan, baik yang pemula maupun yang senior ya, yang senior di banyak video dan subscriber. Nah, itu ya kita di mana? Kita pemula saja lah, ya kan. Jadi biar nggak malu kali gitu, kok udah lama udah segitu gitu kan. Jadi rekan-rekan semua yang pemula maupun senior yang sudah viewernya begitu juta-juta gitu kan, yang menghasilkan ratusan juta dan miliaran Google AdSense-nya. Jadi haraplah kalau tidak mengetahui undang-undang ITE, sekarang sudah banyak cara untuk mengetahuinya dari Google dan lain sebagainya. Artinya kalau yang sudah banyak subscriber ini kan saya, itu kan mengabaikan undang-undang ITE, kemudian terjerat gitu kan, saya. Jadi cari konten yang kreatif sedemikian rupa dibangun tanpa melanggar norma hukum. Dan terlebih buatlah konten-konten yang memang bermanfaat.